A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir yang kemarin sudah selesai ya, surat Al-Qalam ya, surat ke-68 ya kemarin ya. Nah, sekarang surat yang baru yang tidak menyambung lah itunya, tidak menyambung dari surat Al-Qalam, jadi tidak lanjut ke surat berikutnya, surat ke-69 kalau nggak salah ya nomor suratnya. Nah, sekarang surat yang baru ya, surat Luqman. Surat Luqman ya, tidak terlalu banyak juga ya ayatnya. Surat Luqman itu 34 ya ayatnya. Nah, kita mulai ini ya, surat Luqman. Seperti biasanya kita mengikuti pola penafsiran itu ya dari kitab At-Tafsirul Munir ini. Yang pertama tentang penamaan atau nama dari surat ini adalah surat Luqman. Nah, Luqman itu adalah nama orang. Ya, Luqman itu nama orang ya, yang kemudian dikenal dengan Luqmanul Hakim, Luqman Al-Hakim itu ya, kalau dibacanya disatukan itunya jadi Luqmanul Hakim. Al-Hakim itu apa namanya bahasa kitanya ya? Al-Hakim itu bijak. Tepat enggak gitunya dalam bahasa Indonesianya bijak. Kalau Al-Hakim itu artinya sebetulnya kalau dalam bahasa Arabnya Al-Hakim itu adalah orang yang sudah mendapatkan hikmah. Orang yang sudah mendapatkan hikmah, orangnya disebut Al-Hakim. Nah, di mana hikmah itu adalah rasul ilmi. Hikmah itu adalah puncak dari ilmu. Nah, yang maknanya adalah kalau dengan ilmu itu ya, kalau dengan ilmu pasti benar. Bukan hanya urusan agama, dalam hal apapun kan ada ilmunya disebutnya tuh ya. Malah kan apa namanya ya di universitas lah gitu kan, ada fakultasnya, ada jurusannya, semua itu kan mempelajari ilmu apa sesuai fakultas dan jurusan. Ada ilmunya, berarti segala sesuatu itu ada ilmunya. Apa namanya tentang politik kan ada fakultasnya, ada jurusannya. Nah, ini yang tidak belajar terus nyaleg Allah nggak tahu ilmu politik, terjun ke dunia politik hancur pasti. Nggak tahu ilmunya pasti rusak dalam hal apapun. Nggak tahu ilmunya pasti rusak. Karena di dalam ilmu itu kan ada kaidah-kaidah yang benar gitulah tentang ya bidang semua bidangnya itu kan. Ya pastilah ada kaidah-kaidah ilmunya. Nah, ini yang tidak tahu menau ujug-ujug terjun. Nah, samalah dengan kalau orang yang tidak tahu pertanian kemudian ujug-ujug diajak ke hutan, ujug-ujug diajak bercocok tanam, ya pasti hancur, pasti gagal karena nggak tahu ilmunya. Rasul ilmi al hikmah wa rasul hikmati at makhofatullah, puncak dari ilmu. Nah, kalimat demikian artinya ilmu itu diibaratkan anak tangga tahapan itu yang terus naik akhirnya sampai ke puncaknya. Nah, puncak dari ilmu itu adalah hikmah. Hikmah itu artinya benar lah gitu ya, kalau saya katakan jadi benar, dengan ilmu itu pasti benar.
Nah, orang yang dikatakan Al-Hakim ya seperti sebutan untuk Luqman ini namanya ya kan, sampai menjadi sebutan gitu Luqman Al-Hakim, artinya bahasa kita jadi bijak gitu ya, yaitu selalu bolehlah selalu gitu ya, selalu benar dan tepat karena berdasarkan ilmu. Dan kalau konsisten, nah kalau konsisten gitunya dengan hikmahnya, konsisten dengan ilmunya, selalu berdasarkan ilmu, akan sampai kepada hikmah. Benar dan tepat karena berdasarkan ilmu. Nah, kalau konsisten dengan hikmah, artinya ya konsisten, dipertahankan untuk selalu benar dan tepat, akan sampailah kepada puncaknya yaitu takwa atau makhofatullah, karena itu puncak gitunya bagi manusia itu adalah makhofatullah, takut kepada Allah. Nah, Luqman ini apa namanya dua kali disebut di dalam Al-Quran ya, di surat Luqman di ayat yang berdampingan ayat 12 dan 13. Nah, Luqman ini menurut ini yang banyak dikutip itu adalah Ibnu Katsir ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, nah Ibnu Katsirnya penulis kitabnya itu menyebutkan nama Luqman itu adalah Luqman bin Anqo bin Sadun. Entahlah itunya, saya juga tidak melihat apa namanya riwayatnya gitu seperti apa. Hanya itu ternyata yang banyak dikutip ya. Luqman bin Anqo bin Sadun. Kemudian dia itu orang yang seperti apa? Nah, juga itu banyak ya beberapa pendapat. Di antaranya Ibnu Abbas menerangkan bahwa dia itu orang Ethiopia, seorang tukang kayu, mantan hamba sahaya yang dimerdekakan kemudian menjadi tukang kayu. Bukan seorang nabi ya, yang jelas dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Nah, ada juga ini semuanya juga tanpa riwayat lahnya, tanpa hadis lah itunya. Ada yang menyebutkan dia ini adalah nih beberapanya yang masa sih beda-beda seperti ini semuanya benar gitu kan. Ada yang menyebutkan dia itu seorang hakim di zaman Nabi Daud. Ada yang menyebutkan Luqmanul Hakim ini anak dari bibinya Nabi Ayub. Nah, itu kan jauh-jauh beda gitu kan. Jauh beda masanya, jauh beda tempatnya. Ada juga yang menyebutkan orang Sudan. Tapi semuanya sepakat lah gitunya bahwa Luqmanul Hakim ini seorang bukan seorang pembesar gitu, bukan orang yang berpengaruh, bukan orang kaya, bukan orang yang jabatannya tinggi. Dia ini seseorang berkulit hitam yang bijak. Etalah yang poin yang sama di antara semuanya, yaitu seorang berkulit hitam yang bijak, artinya orang yang tidak dipandang gitulah, dipandang dihormati karena jabatannya kah, karena kekayaannya kah, bukan. Orang biasa lah, artinya orang biasa tapi terkenal karena orang yang itu sudah dapat hikmah. Nah, tambahan sedikitnya ini tentang hikmahnya sendiri, ini Allah Subhanahu wa taala nih berfirman di Al-Baqarah 169 kalau nggak salah. Ya, ini ya kita akan ke sini ya karena Luqman ini yang kemudian dikenal lah itu dengan Luqman Al-Hakim, itu sifatnya Luqmanul Hakim. Mana atau 168 gitu.
Nah, ari nyebut ayatnya sok atuh lebar ya tentang hikmah teh. Oh 269 bukan 169. Anger kamari kurang hiji nyebut teh. 269. Yu'til hikmata mayyasha. Nah, ini dari Allah sebetulnya. Ini anugerah dari Allah. Yu'til hikmata mayyasha. Allah memberi hikmah kepada siapa yang ia kehendaki. Nah, hikmah itu apa sih? Gitulahnya kurang lebih seperti tadi lah. Sekali lagi nya, hikmah itu adalah benar dan tepat karena berdasarkan ilmu. Ya, Rasul ilmi al hikmah. Puncak dari ilmu, berilmu lah gitu adalah hikmah. Ya, artinya dengan ilmu, dengan berilmu itu yang menjadi benar, menjadi tepat. Wa rasul hikmati makhofatullah, dan puncak dari hikmah yaitunya kalau artinya kalau sebutlah berusaha untuk tetap begitu ya, bijak, benar, tepat, konsisten seperti itu, pasti akan sampai kepada puncaknya yaitu takut kepada Allah. Nah, ini ayatnya nih yang menerangkan hikmahnya. Yu'til hikmata mayyasha. Allah memberi hikmah kepada siapa yang ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Nah, ternyata itulah diberi hikmah tuh. Barang siapa diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Ya, barang siapa diberi hikmah, jadi kalau sudah bisa gitulahnya benar dan tepat gitu berdasarkan ilmu itu diberi pemberian yang sangat banyak. Wa ma yazakaru illa ulul albab, dan tidaklah tidaklah bisa itunya mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang artinya ulul albab. Kalau di sini terjemahnya kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Alah, berarti air sehat ya. Berarti ada yang tidak berakal sehat. Ini terjemahan ya, terjemah Depag nih. Terjemah dari wama ya zakaru ila ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bener lah mending gitulah terjemahnya. Kecuali orang yang berakal sehat gitu, mau akal negara ring mau ada. Nah, gitunya hikmahnya Luqmanul Hakim itu dikenal dengan Luqman al Hakim, yang si bijak. Nah, bijak itu dalam hal ini ya selalu benar gitu, selalu tepat gitunya, yang artinya baik dalam ucapannya ataupun apa yang dilakukan oleh Luqman ini nih ya. Nah, kembali ke sini nih, dinamai surat Luqman ya karena di dalamnya atau diambil dari nama orang gitu yang dimuat oleh Allah di dalam surat ini, yaitu Luqman, yang seperti barusan ya lah kisah kurang lebih lah penjelasannya memang gak terlalu banyaknya yang menerangkan tentang Luqman ini, tidak terlalu banyak. Dan itu pun beda-beda menurut Ibnu Abbas, orang-orang Habasyah Ethiopia. Ada yang menyebut orang Sudan, ada yang menyebut dia itu seorang tukang kayu, ada yang menyebut hakim di zaman Abu Nabi Daud. Nah, tapi yang pasti dari apa yang dinasehatkan oleh Luqman, yang dimuat oleh Allah-nya nasihat-nasihat Luqman di surat ini sangat menunjukkan memang demikiannya Luqmanul Hakim itu orang yang sangat bijak, dan nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim itu kepada anaknya nih yang dimuat di surat ini. Nama anaknya itu adalah Taron. Kebangsaan, dan dia itu kemudian kalau asalnya dia berkulit hitam. Ada yang menyebut asalnya dari Habasyah Ethiopia, ada yang menyebut dari Sudan.
Nah, Luqmanul Hakim ini kemudian tinggal di Ramallah, Palestina. Sampai sekarang ada kota Ramallah hanya di Palestina. Nah, Luqmanul Hakim itu ya menurut ya itulah beberapa riwayat kemudian tinggal dan sampai meninggalnya di kota Ramallah, Palestina. Ya, Luqmanul Hakim ini dari apa yang dinasehatkannya kepada anaknya gitu ya. Luqmanul Hakim itu sudah mendapatkan hikmah bima rifatillah wa bima rifati wahdaniyatillah wa ibadati. Ya, sudah mendapatkan ilmu karena Luqmanul Hakim ini kan bukan di zaman Rasulullah SAW ya, bukan di zaman Rasulullah, bukan umat Rasulullah SAW. Bahkan ada yang menyebut tadinya dikaitkan kepada dua nabi, seorang hakim ya di zaman Nabi Daud. Ada juga yang menyebut ini anak dari saudara bibinya Nabi Ayub. Artinya ini di zaman sebelum Rasulullah SAW. Nah, dikatakan mendapatkan hikmah sehingga disebut Luqmanul Hakim karena Luqmanul Hakim ini mendapatkan ilmu tentang seperti yang Allah ajarkan, melalui setiap nabi semua nabi, jadi semua generasi manusia. Berarti hal yang paling mendasar adalah pengetahuan ilmu itu tentang kemahaesaan Allah yang kalau dalam bahasa Arab itu kan diajarkan dalam satu kalimatnya la ilaha illallah. Dan juga bagaimana beribadah. Ini yang disebut Luqmanul Hakim telah mendapatkan hikmah itu karena Luqmanul Hakim itu sudah mendapatkan ilmu tentang hal tersebut, ya tentang Allah lah intinya ya, tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan yang benar, dan juga tentang bagaimana beribadah yang benar. Bukan hanya mengakui keberadaannya, bukan hanya mengakui kemahaesaannya, tapi juga gitu ya, Luqmanul Hakim ini mendapatkan ilmu bahkan hikmah gitulahnya tentang beribadah kepada Allah. Artinya beribadahnya pun beribadah dengan benar dan tepat. Wal amru bi fadhailil akhlaqi wal adab. Nah, Luqmanul Hakim ini juga karena justru dikenal bijak itu seperti ini diantaranya ya. Luqmanul Hakim itu sering memberi nasihat, sering memberi pelajaran tentang keutamaan akhlaknya dan adab, dan juga melarang dari segala keburukan dan kemungkaran. Itulah garis besarnya ya tentang Luqmanul Hakim ini. Ada satu kisah yang cukup terkenal nih tentang Luqmanul Hakim nih. Sebentar nih. Di antara kata bijak yang bisa diajarkan oleh Luqmanul Hakim adalah kalimatnya demikian nih. Diam itu hikmah, tetapi hanya sedikit sekali pelakunya. Diam itu hikmah. Ayo nama jadi usum gara romong jelema teh. Usum gara romong. Baik du teu ngarti, du teu paham ge ngomong lah, tapi kada di bejaan ti tukangeun kudu ngomong naon da manehna teu ngarti. Ya nu kitu ge, bakatku kudu ngomong, bakatku hayang ngomong. Alah.
Pantas nih kalau di antara nasihat Luqmanul Hakim itu seperti ini ya. Diam itu hikmah, tapi hanya sedikit sekali pelakunya. Nah, kemudian ada lagi nih satu kisah yang terkenal juga tentang Luqmanul Hakim, yaitu Luqmanul Hakim ini pernah apa namanya pergilah katakan pernah pergi bersama anaknya naik seekor keledai. Luqmanul Hakim yang naik keledai, sementara anaknya menuntun berjalan menuntun keledainya. Kemudian ada orang yang mengatakan, ada orang yang berkomentar, dasar orang tua apalah namanya ya, dasar orang tua apa namanya nggak tahu diri, dia naik keledai, anaknya disuruh nuntun. Nah, mendengar yang berkomentar demikian, ganti Luqmanul Hakim yang nuntun keledai, anaknya yang naik keledai, Luqman yang menuntun. Ada lagi yang ngomong, dasar anak kurang ajar, nggak tahu apa namanya hormat kepada orang tua, dia naik keledai, bapaknya disuruh menuntun. Ganti lagi naik dua nana ayo nama Luqmanul Hakimnya naik hanya dua apa boncengan gitu ya. Luqmanul Hakim dan anaknya naik keledai. Ada juga orang yang ngomong, ini orang ini keterlaluan, itu masa itu keledai dinaiki dua orang, turun dua nana tungtung nama Luqmanul Hakim turun, anaknya turun, dituntunlah keduaan, dituntun oleh dua orang, keledainya tidak dinaiki, dituntun oleh dua orang. Ada juga yang ngomong, bodoh Sinatul ini taekan. Bodoh, lihatlah dua orang bodoh ini, kenapa mereka bawa keledai tapi tidak dinaiki. Nah, akhirnya sambil terus berjalan, kemudian Luqmanul Hakim menasehati anaknya, ada kemungkinan lain nggak ing sopatanana ya memiti bapana do naik salah, anakna do naik salah, taekan kuduaan salah, teu ditaekan salah, ai kudu kumaha deui. Nah, nasihat Luqmanul Hakim itu adalah tayeunya Luqmanul Hakim teh mampu membaca, berarti membaca kejadian itu kan kemudian dibaca eta teh nya dalam ditulis menjadi tulisan kan bietanya nya Luqmanul Hakim naik keledai sementara anaknya menuntun, kan kalau dituliskan itu bisa. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa ini bapak ini tidak menyayangi anaknya, itu kan bisa kalau ditulis kan pena ya, bukan tulisan tapi dari kejadian. Nah, dibacalah oleh Luqmanul Hakim dengan empat macam tadinya anak Luqmanul Hakim naik, anaknya nuntun, ganti anaknya naik, Luqman yang menuntun, ganti lagi dua-duanya naik, ganti lagi tidak dinaiki. Keempat-empatnya ini memunculkan, mendatangkan, atau ya gitulah, dari keempat macam yang dilakukannya ini tetap orang ngomong, tetap pelajaran nanti, tetap saja orang ini ngomen gitunya, orang ini ngomong, orang ini berkomentar, orang mencibir. Nah, terakhir kan dituntun oleh berdua. Nah, sambil berjalan Luqmanul Hakim ini menasehati anaknya, kondisi atau kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, jangan aneh kalau pasti ada orang yang apa namanya berkomentar, pasti ada yang ngomong. Nah, artinya tidak bisa, benar-benar tidak bisa gitunya, tidak bisa kalau kita ini harus menyenangkan, memenuhi semua yang diomongkan orang,
Ternyata ketika bapaknya naik kan ada yang tidak setuju. Ketika anaknya naik kan ada yang tidak setuju. Ketika dua-duanya naik ada yang tidak setuju. Ketika dua-duanya turun ada yang tidak. Coba harus yang harus diikuti yang mana? Nah, pada akhirnya ini pelajarannya gitu ya. Luqmanul Hakim itu mengatakan apapun yang kita lakukan jangan aneh kalau orang berbicara disebut teh bener ku bener nah salahku salah nah pasti anger ayah nu komentar nu ngomong mah. Nah, hanya apakah kita mau mengikuti itu ya, apa mau mengikuti kurang lebih seperti ini nih ya. Luqmanul Hakim ya, ketika dia berjalan Luqmanul Hakim memberi nasihat yang sangat bijaksana. Dia mengatakan bahwa hidup ini tidak akan lepas dari gunjingan orang lain. Nah, gitulahnya, hidup ini tidak akan lepas dari gunjingan orang lain. Tapi hanya orang yang berakal lah yang mengambil hanya orang berakal ya tidak akan mengambil pertimbangan kecuali hanya apa yang dari Allah tak eta nu bener mah. Itu disebutnya tidak apa namanya bener ku bener nah aya nu ngomongkeun salah ku salah nah alus ku alus nah goreng ku goreng nah moal eureun moal sepi dari omongan dan gunjingan orang. Nah, berarti ini kalimat terakhirnya ya. Namun orang berakal tidak akan mengambil pertimbangan melainkan hanya yang dari Allah. Nah, itulah yang benar. Artinya kalau harus mengikuti omongan orang mah mengikuti kelompok A, kelompok B bagaimana? Mengikuti kelompok B, kelompok C bagaimana? Liar sebut teteh nutur mengikuti omongan orang mah nggak akan ada ujungnya. Yang benar adalah mengikuti apa yang dari Allah, pedulikan gitulah. Jangan pedulikan omongan orang kalau memang sudah yakin benar. Ini kan sudah hikmah ya. Luqmanul Hakim kan sudah hikmah, sudah benar. Kalau sudah yakin benar, tapi kan yang apa namanya yakin benar itu harus jelas pegangannya, harus jelas landasannya. Kita begitu yakin bahwa ini benar, apa landasannya? Harus ilmu berarti. Dan ilmu itu adalah apa yang dari Allah. Nah, kejadian eta adanya di bakal aya wae ngomong lah, bakal ada saja orang yang mencibir, menggunjing, nu nyalahkeun. Dari 4 kejadian tadi ternyata kan semuanya salah. Ini suruh kumaha tuh. Ini dari 4 kejadian tadinya yang dilakukan gitu oleh Luqmanul Hakim ini kan semuanya salah. Nggak ada, padahal ini nggak ada kemungkinan kelima kan. Mimiti Luqman Hakim Luqman nu naik budakna nu nungtun kadua budakna nu naik Luqman nu nungtun katilu dua nana naik ka opat nungtun dua nana kabeh salah. Penjadi semuanya salahnya itulah omongan manusia. Jadi kabeh salah jadi kumaha tuh itu. Sok kudu kumaha coba. Kalau mengikuti omongan orang ternyata enggak ada yang benar. Cara yang pertama kelompok A yang menggunjingnya gitu karena tadinya, cara kedua kelompok B yang menggunjingnya, kabeh salah, tidak ada yang benar. Itu nasihatnya Luqmanul Hakim mengatakan bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari gunjingan orang lain. Jadi tong aneh sebut nanti ulangnya tong aneh kalau kumaha ge. Bener ku bener nah salahku salah nah bener wae diomongkeun keneh komo salah alus wae diomongkeun keneh komo lamun goreng. Jadi kan di sini prinsipnya ikutilah yang benar, yaitu apa yang datang dari Allah. Setelah itu yakinilah bahwa itu yang benar, lakukan. Pedulikanlah atau jangan pedulikan omongan orang.
Karena diantaranya katakanlahnya diantaranya gitu naon sebut katanya ternyata setan mau apa namanya ya mau disliding setan itu kan intinya mau mencelakakan manusia itu dengan berbagai macam cara. Nah, termasuk seperti ini, dibisikanlah kepada orang lain. Kemudian orang apa namanya berkomentar yang ternyata nggak ada yang benarnya. Semuanya salah. Banyak kabeh salah, nggak mungkin. Ya tidak mungkin kan kalau semuanya salah dari 4 cara tadi Imam Luqmanul Hakim gitu terkait dengan apa namanya keledainya tadi mana jadi kabeh salah. Jadi itu kumaha itu ulah ini atau ulah mawa ulah ini atau tungtungna atau ulah mawa keledai. Nah jadi kabeh salah itu. Tapi itu Luqmanul Hakim kan ketika cara pertama ada yang mengunjing ganti. Ini kan Luqmanul Hakim ini maksudnya mau memberi pelajaran sebetulnya. Mau memberi pelajaran. Karena kan Luqmanul Hakim juga bisa saja dari awal nggak peduli orang mau ngomong apa terserah kalau dari saya. Kalau dari orang budak-budak orang kan bisa demikian. Tapi ini Luqmanul Hakim ini mau memberi pelajaran bahwa ganti-ganti cara pun tetap saja orang akan pelajaran tanya bahwa hidup ini tidak akan lepas dari gunjingan orang lain, tapi hanya orang yang berakal lah yang akan mengambil tidak akan mengambil tadinya landasan pegangan pertimbangan kecuali apa yang dari Allah. Nah, kisah barusan itu sangat terkenal ya. Nah, kemudian ada satu lagi. Ini apa namanya? Saya baca di Tahdzibul Akhlak ya, tentang Luqmanul Hakim diantaranya ya karena dikenal sangat bijak gitu ya, sampai mendapatkan gelar Al-Hakim. Ada yang bertanya gitu ya. Nah, karena kan melihat latar belakang Luqmanul Hakim kan bukan orang besar, bukan orang berpengaruh, bukan orang yang jabatannya tinggi atau orang kaya, tapi jadi dikenal gitu sebagai orang yang bijak. Nah, ada yang bertanya kepada Luqmanul Hakim, dari mana Anda belajar? Karena hikmah itu kan ilmu landasannya gitu ya. Dari mana Anda belajar adab? Nah, disebutnya tadi adab, akhlak. Bagaimana kan adab akhlak itu kan bagaimana berbuat berperilaku yang benar. Sementara Luqmanul Hakim itu sudah benar dan tepat hingga disebutnya telah mendapatkan hikmah. Nah, dari mana Anda belajar adab? Luqmanul Hakim menjawab, saya belajar adab dari orang-orang yang biadab, dari orang-orang yang tidak beradab. Ya dari tadi nah orang ngomong ini kan, tapi itulahnya oleh Luqmanul Hakim itu ini dijadikan bahan pelajaran. Yang kesimpulannya tadi gitu kieu ge batur teh ngomong we anger. Nah, Luqmanul Hakim itu kemudian ya mengambil pelajaran. Nah, ini pelajarannya kalau dari kasus tadi. Ternyata hidup ini tidak akan lepas dari gunjingan orang. Ya kayak itu kan hal katakanlah itu hal-hal yang jelek gitunya, itu hal yang jelek katakannya yang diomongkan oleh mereka itu hal-hal yang jelek, tapi ya biarlah gitu. Oleh Luqmanul Hakim itu kemudian itu dicerna sebagai suatu pelajaran, lalu diambillah kesimpulan kesimpulan nanti. Jadi jangan harap itulah. Jangan harap bisa menyenangkan semua orang moal kejadian. Kalau mau begini, itu kumaha. Ada kieu, nu bari kumaha. Tuh kira gitu mah. Kalau menginginnya gitunya menyenangkan semua orang itu nggak akan bisa. Bahkan Rasulullah SAW pun kan malah banyak musuhnya. Ya Rasulullah sendiri kan malah banyak musuhnya. Ya banyak musuhnya kan karena berapa kali Rasulullah SAW berperang kan sering. Banyak musuhnya, jadi tidak bisa
Rasulullah itu menyenangkan mereka. Kalau menyenangkan mereka itu dengan cara Rasulullah menghentikan tablignya, dakwahnya, dan mengikuti keinginan mereka, baru mereka senang. Nah, tidak bisa, justrunya kalau demikian itu tidak bisa. Yang lebih talahnya jangan harap kita ini bisa menyenangkan banyak orang, menyenangkan semua pihak, itu gak akan kejadian. Nah, kemudian berikutnya itu dari penamaan sih ya, sebetulnya surat namanya ini surat Luqman, itulah yang barusan lah gitunya tentang Luqman. Kemudian topik maudu, bahasa Arab namanya maudu atau taufik dari surat ini yang mencakup beberapa hal, beberapa perkara. Surat Luqman ini topiknya ada beberapa perkara, beberapa topik di dalam surat Makiyah, surat Luqman ini. Nah, yang pertama tentang isbatu usulil akidah minal imani wa wahdaniyatihi. Yang pertama tentang akidah, tentang iman lah itunya, tentang akidah, tentang iman. Ya, tentunya beriman yang pokok adalah beriman kepada Allah dengan segala beriman kepada Allah itu dengan galanya lah, segala sesuatunya terkait itu dengan Allah. Nah, ini yang digambarkan dalam sifat-sifat Allah yang wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. Ini semuanya tentang Allah yang harus diimani. Allah itu wujud, ada, Allah itu ada. Nah, karena kan dari dulu juga sudah banyak yang seperti ini. Dari dulu juga sudah banyak yang orang yang disebut ateis itu kan, yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, wujud, itu banyak. Sampai hari ini masih tetap banyak orang yang demikian. Ya, Allah itu wujud kidam. Nah, kalau kidam itu Allah itu tidak berawal. Kemudian wujud kidam bako, kalau bako itu artinya Allah itu abadi. Jadi Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Kalau selain Allah ada awalnya, ada yang berakhir, ada juga yang tidak berakhir. Kalau dunia ini dunia dan langit yang ada sekarang, bintang, matahari, ada awalnya, tapi nanti ada akhirnya. Kalau manusia ada awalnya, tapi tidak ada akhir, karena manusia ini pada akhirnya akan hidup abadi. Kalau Allah itu kidam itu tidak berawal, bako itu abadi, tidak berakhir. Itulah contohnya yang disebut beriman kepada Allah itu mulai dari keberadaannya, wujud deh, keberadaan benar gitu, Allah itu ada. Adapun kalau wujud dalam arti bahasa Sunda nama jirim bentuk fisiknya Allah itunya. Nah, itu nanti akan Allah perlihatkan. Allah akan memperlihatkan, menampakkan diri, wujud fisik jasad gitu Allah itu seperti apa. Nanti Allah akan menampakkan, memperlihatkan jasad fisiknya itu hanya bagi orang-orang yang masuk surga. Nah, dan semuanya lah ya pokoknya tentang Allah, atau boleh juga disebut beriman kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya. Dengan segala sifat-sifatnya, nah, di mana semua sifat-sifat Allah itu sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran. Itu semuanya wajib diimani.
Kemudian maudunya, topik berikutnya dari surat ini adalah tentang benarnya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benarnya kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai hari ini sangat banyak, jauh lebih banyak, perbandingannya cukup besar gitu ya, antara orang-orang yang percaya kenabian Muhammad SAW dengan orang yang tidak percaya tentang kenabian Muhammad SAW. Banyak yang tidak percaya bahwa Muhammad SAW itu nabi. Ya, sampai hari ini banyak yang tidak percaya. Bahkan yang tadi, yang ke hal yang tentang hal yang paling mendasarnya saja banyak. Hari ini masih banyak, sangat banyak ya, orang yang mendapatkan sebutan ateisnya, yang tidak meyakini bahwa Tuhan itu ada, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kenapa gitu sampai ateis? Kenapa sampai tidak percaya Tuhan itu ada? Karena hidup ini, katakanlah, kalau menurut mereka yang Tuhan itu tidak ada. Karena hidup ini memang Allah skenariokan demikian. Ini settingan Allah. Sebab akibat. Padahal kata takdir teh. Ya katakanlah kalau misalnya nih sebab akibat nih. Kalau orang yang sembrono lalu celaka, itu kan masuk akalnya. Ya karena dia nggak hati-hati kan gitu teh. Padahal di situ ada peran Allah nggak? Jadi di situ ada peran Allah nggak? Banyak yang sembrono juga selamat. Ya tentang satu hal, misalnya ya di jalan raya lah, tidak hati-hati, misalnya menyeberang atau naik kendaraan, sembrono, tidak hati-hati, kemudian celaka. Nah, orang akan berpikir hanya sebatas itu sebab akibat. Gak ada keterlibatan Allah di sana. Misalnya kalau orang belajar pasti bisa. Orang menuntut ilmu pasti pinter, gitulah, jadi pinter. Tadu karena itu seolah-olah Allah itu tidak ada. Kalau bekerja keras, nanti dapat uang banyak, jadi orang kaya. Gitu ya Allah. Padahal kan segala sesuatunya juga itu karena ketetapan Allah. Nah, inilah settingan Allah. Dengan seperti itu banyak orang yang menyimpulkan Tuhan itu tidak ada. Yang pintar mah diajar weh. Itunya, kalau ingin pintar ya belajar, kalau ingin kaya ya bekerja. Kalau ingin sembuh ya berobat. Nggak ada peran Allah, dan sepertinya tidak ada peran Allah di sana. Justru itu, ya itulah skenario settingan Allahnya yang pada akhirnya Allah itu sebutnya ingin menguji kan, intinya hidup di dunia ini adalah ujian. Allah menguji, menyaring gitu kan, siapa yang mau percaya, siapa yang beriman. Kan intinya hanya ada dua kan, surga neraka. Beriman ke surga, tidak beriman ke neraka. Itu garis besar namanya. Karena pada akhirnya kan maaf masir atau apalah di Al-Quran sebutannya ya. Karena pada akhirnya tempat terakhir bagi manusia itu adalah dua, surga atau neraka. Ternyata untuk ke surga itu dengan berbagai macam ujian gitu yang diberikan oleh Allah ketika di dunia. Yang lulus berarti masuk surga, yang tidak lulus, yang gagal berarti ke neraka. Ternyata banyak yang gagal sejak hal seperti ini, sejak hal yang paling mendasar, yaitu tentang keberadaan Tuhan. Banyak yang tidak percaya.
Nah, di surat ini ya tadi beriman gitunya kepada Allah dengan segala-galanya lah yang terkait dengan Allah. Kemudian benarnya kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di surat ini ya karena ini sangat banyak ternyata nih ya. Penekanan lagi nih dari Allah di surat ini tentang adanya hari kebangkitan dan kehidupan akhirat. Ya, adanya hari kebangkitan, adanya manusia dihidupkan kembali dan kehidupan akhirat. Nah, kemudian juga tentang sababun nuzul. Dari surat ini ternyata ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Luqman dan anaknya. Benar terkenal berarti kisahnya nih ya. Bahkan orang-orang Quraisy nih, ini sababun nuzulnya adalah orang-orang Quraisy kan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Luqman dan anaknya. Seolah-olah mereka itu ngetes, cing, ya bener gak kalau Nabi pasti tahu nih. Ini kisah tentang ini Luqman dan anaknya. Ternyata sababun nuzulnya ya surat Luqman itu ya tentang Luqman itu adalah orang-orang kafir Quraisy itu bertanya kepada Nabi SAW tentang Luqman dan anaknya dan juga tentang birrul walidain. Karena di surat Luqman ini di ayat ke-14. Di ayat ke-14-nya yang ini nih. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Kalau itu nggak ada kaitan dengan Luqman sih ya. Ayat ke-14 tentang birrul walidain itu tidak berkaitan dengan Luqman. Ini termasuk tema atau maudu atau topik yang ada di dalam surat Luqman itu adalah tentang birrul walidain. Nah, kemudian yang berikutnya nih sedikit lagi nih. Ini juga penting ya untuk diungkap gitulahnya seperti metode penafsiran di dalam kitab ini. Yaitu korelasi antara surat Luqman dan surat sebelumnya. Surat Luqman ini surat ke-31. Sebelumnya surat ke-30 itu surat Ar-Rum. Nah, di mana surat Ar-Rum ini cukup panjang ya. Surat Ar-Rumnya surat ke-30 jumlah ayatnya itu 60. Nah, seperti yang apa namanya yang seperti biasanya lahnya yang sudah kita lakukan dalam kajian ini, baik antar kalau satu surat misalnya, kalau satu surat yang cukup panjang ayatnya seperti surat Al-Qalam, penafsirannya itu dibagi menjadi 6 bagian. Ayat 1 sampai sekian, kemudian berikutnya dari ayat berapa. Nah, terbagi menjadi 6 dan dari bagian-bagian ini ada korelasinya. Nah, termasuk nih ya korelasi antara satu surat dengan surat yang lainnya. Nah, korelasinya, kaitannya antara surat Luqman dengan surat sebelumnya, surat Ar-Rum, korelasinya itu ada 7 poin. Nah, yang pertama, ini sekarang ini judulnya adalah silatuha bima qoblaha atau munasabatuha lima qoblaha. Ini korelasi hubungan kaitan antara surat Luqman dengan surat sebelumnya, yaitu surat Ar-Rumnya surat ke-30. Nah, ada 7 kaitan antara keduanya. Yang pertama, di surat Ar-Rum ada ayat
yang bunyinya adalah walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Dan sungguh kami telah adakan bagi manusia di dalam Al-Qur'an ini sekian banyak perumpamaan, perbandingan, analogi gitulahnya, banyak tuh di Quran. Bahkan ada satu ulamanya yang menulis, yang sengaja gitu mengumpulkan Al-Amsal. Al-Amsal itu semua ayat di dalam Al-Quran yang isinya tentang perbandingan-perbandingan. Nah, di dalam ayat barusannya, sungguh kami telah mengadakan bagi manusia berbagai macam perbandingan, berbagai macam apa namanya analogi, berbagai macam gambaran, minkul lima salin yang untuk segala sesuatu. Ini maknanya ayat ini isyaratun, isyaratan ila kaunil Qur'ani mu'jizat. Ini menunjukkan salah satu bukti, itulahnya salah satu bukti, salah satu yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Iya telah nih contohnya nih ya, kebetulan saya ingat. Misalnya di surat Al-Hajj ayat 73. Surat Al-Hajj ayat 73. Kurang lebih kita baca terjemahnya seperti ini nih. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Ya ayuhan nas duriba masalun. Ya, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat tersebut. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Nah, Allah di sini membuat perumpamaan dengan mengambil itulahnya, dengan menyebut salah satu makhluknya yang ya kecil, ya lemah. Lalat itu kan kecil, lemah. Tapi ini sama lemahnya, maksudnya sama lemahnya dengan kalau manusia itu mengadakan, memunculkan sembahan-sembahan selain Allah, sama lemahnya dengan lalat. Nah, itu perbandingan, perumpamaan. Coba sekali lagi, ini maksudnya demikian ya. Allah menyebut nih seekor lalat untuk dijadikan perbandingan dengan apa? Dengan segala sesuatu yang mereka adakan, sembahan-sembahan selain Allah, itu sama lemahnya dengan lalat, bahkan lebih lemah. Kalau lalat mah bisa mengambil sesuatu, kalau sembahan mereka kan tidak bisa memberi manfaat apapun, tidak bisa memudaratkan apapun. Karena sembahan mereka itu tidak pernah memberi apa-apa, tidak pernah mengambil apa-apa. Nah, banyak nih di dalam Al-Qur'annya perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Ini sekali lagi di surat Al-Hajj ayat 73. Ya wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru. Nah, ini yang Allah menyebut adalah sembahan-sembahan, itulahnya sembahan-sembahan orang-orang jahiliyah, apapun lah pokoknya selain Allah ya. Sesungguhnya semua yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka semuanya bersatu, berkumpul, bersepakat untuk menciptakannya. Nah, bahkan untuk menciptakan seekor lalat pun tidak sanggup. Dan jika lalat itu merampas
sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Padahal berhala-berhala yang mereka berhala misalnya ya, berhala patung yang mereka buat dari batu kah, dari kayu kah, dari apakah, itu lebih lemah dari lalat. Kalau lalat bisa mengambil sesuatu dari mereka, tapi kalau berhala benar-benar tidak bisa apa-apa, benar-benar tidak memberi manfaat apapun, tidak memadorotkan apapun. Nah, ini perumpamaan dari Allahnya yang di dalam ayat tersebut menyebut salah satu makhluknya yang ukurannya kecil. Kalau dibandingkan dengan manusia mah jauh gitulah lebih lemah dari manusia. Tapi lalat itu lebih kuat dari berhala. Lalat itu bisa mengambil sesuatu dari manusia, kalau berhala enggak. Dan kalau lalat itu mengambil sesuatu dari kamu, kamu tidak akan bisa merebutnya. Nah, sementara berhala asli itu betul-betul, kalau berhala itu benar-benar seperti di beberapa ayatnya yang menyebutkan bahwa semuanya itu tidak memberi manfaat apapun dan tidak bisa memadorotkan apapun. Bahkan ketika kamu menyerunya mereka tidak mendengar, ketika kamu berdoa kepada mereka juga mereka tidak bisa memenuhinya. Nah, kembali ke sini nih ya, di dalam surat Ar-Rum ada ayat walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Sungguh di dalam kami telah membuat banyak perumpamaan, perbandingan, analogi, gambaran dan sebagainya lah ya. Untuk segala hal. Nah, ayat tersebut menunjukkan menjadi salah satu bukti bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Sementara di surat ini, di surat Luqman, nah ini kan korelasinya ya antara surat Luqman dengan surat Ar-Rum nih. Sementara di awal surat Luqman, Allah berfirman, tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Jadi awal surat Luqman, Allah berfirman, itulah ayat-ayat Al-Quran yang Al-Hakim tadi tanya yang benar dan tepat. Seluruh seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ini juga memang juga jamak nih ya. Itulah ya, seluruh ayat-ayat Al-Quran itu adalah Al-Hakim, adalah tadi Al-Hakim the hikmah. Seluruh ayat Al-Quran itu hikmah. Seluruh ayat Al-Quran itu benar dan tepat, yang landasannya ilmu. Eta Al-Kitabul Hakim deh, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu seluruhnya benar, seluruhnya tepat, karena landasannya adalah ilmu. Karena Al-Quran ini adalah firman teh ucapan kalam. Karena Al-Quran ini adalah ucapan Allah, perkataan Allah. Sementara Allah apabila berfirman, apabila berkata, apabila berucap, landasannya adalah ilmu, dan ilmu Allah itu tanpa batas. Jadi pantaslah kalau Al-Quran itu disebut al-haqnya, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, benar yang sesungguhnya. Yang kalau di dalam ayat yang lain yang di Al-Baqarah yang di awal, zalikal kitabu la roiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Zalikal kitabu itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan, tidak ada naonnya yang meragukan, tidak memunculkan keraguan-raguan gitu. Itulah makna la roiba fihi. Kalau di ayat yang lain itu surat nanti teh la iwajad Al-Kahfi.
La iwaja, dan tidak ada yang di dalam bahasa kita suka diartikan tidak ada yang bengkok. Jadi tidak ada yang bengkok, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang salah. Ya inilah yang disebut kalau di surat Luqman, surat Di-Arum ya dalam hal ini, sehingga Al-Quran itu merupakan mukjizat. Kalau di surat Luqmannya Allah berfirman, tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat Al-Quran yang hakim, yang al-haq, yang pasti itunya benar dan tepatnya karena berdasarkan ilmu Allah. Huda wa rahmatal lil muhsinin, di mana Al-Quran itu adalah petunjuk, pegangan, ya, pedoman serta rahmat. Nah ininya yang harus nih. Ini yang harus terasa gitu ya, bahwa Allah menurunkan dua-duanya sihnya, hudan wa rahmatan. Harus terasa bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu untuk menjadi petunjuk bagi manusia, untuk menjadi pegangan, untuk menjadi pedoman itu bagi hidup manusia. Dan satu lagi yang disebut di ayat ini, itu salah satu wujud, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Ya, Allah memberikan petunjuk, gitulah, Allah memberikan petunjuk, pedoman, pegangan, landasan hidup manusia itu karena Allah itu menyayangi manusia. Kalau dalam bahasa Sunda mah disebutnya sing benang di pikanya, sebutnya teh atau sing benang di pikanya. Allah menurunkan Al-Quran yang pasti benar gitunya, yang benar gitunya, yang pasti benar, pasti tepat, tidak ada tidak ada yang bengkok, tidak ada yang menyimpang. Al-Quran itu pasti benar. Nah, maksud Allah menurunkan Al-Quran itu agar menjadi petunjuk, pedoman, itulah pegangan hidup manusia, sekaligus itu bukti, itu wujud bahwa Allah itu menyayangi manusia. Tapi kan manusianya tak cek orang Sunda mah teu beunang dipikanya. Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan tuntunan, pedoman, itu malah tidak diikuti. Manusia itu malah mengikuti kemauannya sendiri, mencari jalan hidupnya sendiri. Padahal Allah memastikan, menyebutkan bahwa yang demikian itu Allah menyebutnya dengan kata fasik. Ya, fasik itu adalah orang yang mencari jalan sendiri di luar jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, terserah baru satunya ada 7 nih korelasinya, korelasi keterkaitan itu antara surat Luqman dengan surat Ar-Rum yang surat sebelumnya, surat Ar-Rum surat ke-30. Nah, itulah anggaplah ininya mukadimahnya tadi tentang Luqmannya sendiri, ternyata tidak banyak penjelasan tentang detil rinci itu enggak ada. Nah, kurang lebih demikian lah, hanya berdasarkan yang paling banyak dikutip itu adalah penjelasan dari Ibnu Katsir tentang Luqmanul Hakim. Tapi yang pasti gitulahnya dengan sebutan Luqmanul Hakim, bahkan nasihatnya itu dimuat oleh Allah. Dia orang yang sudah mendapatkan hikmah, dengan catatan padahal bukan orang besar, sebutlah bukan orang besar, bukan seorang pembesar, bukan seorang yang yang dihormati, disegani karena jabatannya yang tinggi, kekuasaannya, enggak. Seorang mantan hamba sahaya, tapi yang mau belajar gitu kan, mau belajar. Belajarnya dari mana? Ya ini ketika Luqmanul Hakim tadi ditanya, dari mana engkau belajar adab? Dari kelakuan orang-orang yang tidak beradab. Nah, artinya pelajarannya
tah disebut maca tenepi kaki itu berarti disebut maca teh bukan hanya sebatas berupa tulisan. Segala sesuatu itu disebutnya teh lamun dibaca mah akan sampai kepada apa disebutnya teh apa benang merahnya, apa kesimpulannya, terus pelajaran apa yang bisa didapat dari segala hal. Ini contohnya Luqmanul Hakimnya bukan orang besar, bukan orang pembesar, bukan orang yang terpandang dan sebagainya, tapi belajar berpegang kepada ilmu akhirnya sampai kepada hikmah. Meskipun katakanlah ya itulah orang yang mantan hamba sahaya, ada yang mengatakan tuang kayu, ada juga ditanya saya ingat lagi ada juga yang mengatakan hanya seorang penggembala kambing. Itu kan saya kira pelajaran sangat penting ya bagi siapapun, berarti tadilah ilmu landasannya pasti dapat hikmah.